everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Italian GP part pertama. Ini sebenarnya adalah recording kedua gue, karena recording pertama udah gue bikin sekitar 1 jam lebih gitu. Ternyata ada part yang nggak kerekam. Gue nggak tahu apakah itu gini, itu kayak ke-mute gitu, tapi sebenarnya nggak ke-mute karena kan nggak ada fitur mute-nya. Nggak tahu kenapa nggak ada yang kerekam sampai gue membahas Chico Lorenzo. Jadinya gue bingung ini ada apa, dan itu baru kelihatan ketika mau diedit. Jadi ya begitulah. Kita mulai aja dari awal. So, yang kita bahas pertama adalah ban Michelin. Ban Michelin untuk Mugello ini sebenarnya gue nggak tahu apakah Michelin punya bagian press release ada kesalahan waktu bikin press release pertama, tapi itu sampai sekarang belum berubah. Jadi sepertinya mereka belum mengganti gambar alokasi ban yang di Aragon yang mana asimetris sebelah kiri. Dan sayangnya itu nggak disebutkan sama Piero Taramaso dalam keterangannya. Jadinya gue berpikir bahwa itu memang asimetris sebelah kiri. Sampai di hari Jumat baru Michelin keluarkan secara khusus di akun X mereka bahwa itu ternyata asimetris sebelah kanan. Jadi alokasi bannya itu sama seperti Aragon. Normal sih, ban depan hard medium soft. Kemudian ban belakang medium soft. Untuk ban belakang totally asimetris, tapi awalnya di press release yang sampai sekarang masih sama, modelnya itu adalah asimetris sisi kiri lebih keras, tetapi ternyata dikonfirmasi dan diperbaiki sama Michelin, yaitu asimetris sisi kanan lebih keras. Sementara untuk ban depannya normal, simetris semua baik ban wet maupun ban slick, tetapi khusus untuk ban hardnya, nah ini karkasnya khusus kakak. Jadi ban hard menurutnya Piero Taramaso, karkas luarnya itu hampir sama dengan ban medium, tetapi internalnya, bagian dalamnya itu menggunakan karkasnya ban hard yang emang ban hard. Jadi menurut Taramaso itu menjanjikan tingkat ketahanan dari aus lebih baik, tetapi karkas luarnya mirip dengan ban medium supaya lebih lengket. Mengingat Mugello ini sudah 15 tahun nggak di-resurface, gripnya nggak ada, bukan nggak ada juga sih, tapi emang nggak ada, kurang banget katanya. Jadi ini yang membuat Pecco nggak bisa pakai rem 355-nya karena kondisinya amat sangat panas, dan kalau dia pakai rem 355 dia nggak bisa memprediksi ini cakram bisa cukup panas untuk dia pakai di Mugello atau enggak, karena kan kondisi treknya udah panas duluan. Kalau cakramnya lebih besar ya bisa dipakai, tapi belum tentu dia langsung panas karena dia lebih besar daripada 340 menurut beberapa orang. Ya udahlah, nanti kita bahas itu di bagian Ducati. Kenapa gue bahas itu? Nah, sebelum memasuki Italian GP, dibahaslah perkara toprak. Nah, ini nih yang bikin emosi gue tadi. Itu recording sampai Chico Lorenzo itu hilang sama sekali. So, perkara soal toprak ditanyalah ke para rider. Marc Marquez bilang, oh ya saya senang dia bergabung karena memang ini udah waktunya dia bergabung. Jadi ya ibarat kata udah ketuaan. Jadi emang udah waktunya dia bergabung, dan saya rasa kalau dia bergabung tahun depan itu adalah masa adaptasi yang bagus sampai nanti tahun 2027 dia sudah mulai terbiasa dengan motor MotoGP. Yang paling ditanya juga adalah Snektaro. Snektaro juga bilang, oh ya saya nggak sabar kalau dia bergabung ke Yamaha MotoGP. Cuman ya harap maklum lah, motor inilah ya. Mudah-mudahan dia bisa membantu pengembangan karena memang di akhir musim nanti gosipnya Toprak diizinkan oleh BMW untuk menguji M1 1000cc V4 pula sebagai bagian untuk adaptasi karena mereka rencananya akan memakai M1 V4 1000cc ini tahun depan. Jadi ibarat kata Toprak sedikit curi start lah ya, gua nggak tahu juga. Nah, yang cukup menarik adalah papanya rider artis Jorge Lorenzo, Chico Lorenzo. Chico Lorenzo bilang seperti ini, saya tahu Toprak ini terkenal di WSBK, di Superbike. Dia bahkan punya banyak fans. Bahkan para rider Superbike pun yang di Moto Amerika lah, yang di BSB lah, itu ngefans sama dia. Saking dia populernya di Superbike, banyak banget fansnya. Tetapi di MotoGP, lo itu bukan cuma modal fans, lo modalnya skill. Kita lihat Max Biaggi, gue lupa siapa lagi yang satu yang dia ambil contoh. Tetapi intinya adalah dia bilang gini, Max Biaggi itu meninggalkan MotoGP karena dia sulit menang di MotoGP. Itulah kenapa, karena dia udah mulai tua, dia meninggalkan MotoGP yang sulit dia menangi, dia pindahlah ke Superbike. Di Superbike dia berhasil dan dia memenangkan juara dunia. Itu masih wajar.
Nah, ceritanya Toprak adalah dia sudah tua di Superbike, dia malah pindah ke MotoGP. Dia sudah jurdun di Superbike, dia masuk ke MotoGP dengan harapan dia bisa jurdun di MotoGP. Saya harus realistis bahwa menurut saya 99%, gue tuh pikir bahwa 99% itu dia bakal jurdun atau apa. Dia bilang apa? 99% dia bakal gagal jurdun. Sadis banget gak sih? Jangankan jurdun, menang aja oke, sekali, 2 kali. Tapi kalau mau sering menang, aduh, saya sih nggak berasa dia bisa. Nah ini yang bikin ngamuk-ngamuk para fansnya Toprak, tau nggak sih? Tapi seperti biasa lah, Lorenzo Clan itu adalah klan yang terbiasa dengan segala sesuatu yang berbau kebencian, dan mereka justru ibarat kata mengkonsumsi kebencian. Makin lu benci sama mereka, makin mereka baik-baik aja. Karena kalau nggak diomongin, mereka rasanya sepi. Itulah kenapa gue bilang Jorge Lorenzo itu adalah rider pensiun artis. Satu klan-klannya itu, aduh caper semua kak. Jadilah Cicok Lorenzo itu diserang sama fansnya Toprak. Tapi ya taulah dia nggak pernah peduli sama yang seperti itu. Nah, yang ditanya adalah Papi Peri Pavesio. Papi Peri Pavesio bilang apa? Saya memang tidak berharap banyak ketika saya menandatangani kontrak dengan Toprak. Ditanyalah, jadi tujuanmu untuk signing dia ini apa? Jadi dia bilang, saya tidak punya ekspektasi bahwa dia akan langsung menang di tahun pertamanya. Karena saya tahu motor MotoGP itu berbeda dengan Superbike. Tetapi saya ingin memberi dia kesempatan, dan di saat yang sama lu dengar ini dia bilang, saya ingin memperluas koneksi saya ingin memperluas jaringan saya, dan saya ingin memberi kesempatan kepada hal-hal baru untuk bergabung di MotoGP. Nah, jadi kan udah gue bilang, sebenarnya dia memang mau memberangus semua peninggalannya Papi Perilin Jarvis. Gosip hembus sepoi-sepoi dari belakang pedok berkata bahwa tahun 2027 Toprak diplot untuk menjadi teammate-nya Snektaro menggantikan Alex Rins. Artinya Monster Energy akan didepak karena yang di belakang Toprak adalah Red Bull. Jadi ya setelah bertahun-tahun Monster Energy bersama dengan Yamaha gara-gara Papi Perilin Jarvis, begitu Papi Perilin Jarvis pergi, nah masuklah Red Bull. Kira-kiranya sih seperti itu. Papa Lukas bakal kemana? Alex Rins bakal kemana? Ya mbuh lah, apakah dia pindah ke Pramac Yamaha ala-alanya Bebe Vale? Who knows? Jadi kita bahaslah Yamaha. Pabrikan terbapuk di Mugello kemarin. Itu saking bapuknya, Snektaro itu sampai kecewa luar biasa loh. Jadi dia kan di tes Aragon kemarin kan sempat sedikit mengkritik Yamaha yang menurut gua agak-agak pedes gitu kan. Dia merasa ini mentalnya orang Yamaha ini bla 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 bla, tapi ternyata dia sedikit lebih senang ketika mulai hari Jumat, hari Sabtu dia lumayan cepat di flying lap. Kualifikasinya bagus sebenarnya. Dia bahkan itu sempat dislokasi ketika di FP1, dislokasi bahu, dia crashnya itu jelek sekali, dan dia crashnya itu tepat di depannya Bebe Vale, tahu nggak? Jadi Bebe Vale itu yang sampai megang bahunya sendiri, saking dia tahu itu pasti sakit banget. Nah ini yang cukup menarik adalah ada misinformasi yang beredar di pedok yang dibiarkan awet selama 2 hari. Hari Minggu sebelum balapan baru dibenerin sama bagian entah officernya entah apanya lah gitu. Pokoknya yang memberikan informasi resmi. Jadi kalau kalian lihat rekaman di FP1-nya, dia itu keseret bahunya, dan dia sempat menunjuk dia punya bahu ke Marcel Medis, dan sama Marcel Medis itu dipukul, dipek gitu. Ibarat kata ala-ala Maerot yang dipijat terus dibenerin tek sekalian gitu. Sebenarnya sih kalau untuk orang Indonesia sih wajar, tapi ini kan orang bule, terus itu dibikinnya di gravel, di depan umum kamera live. Jelas itu mendapat protes bahkan dari sekitar Jorno dan ya para penonton live. Jadi dipikir bahwa Marcel Medis ini mencoba memperbaiki dislokasi bahunya Snektaro, karena menurut mereka kalaupun memang mau melakukan hal seperti itu, mbok ya jangan di gravel, jangan di depan kamera live gitu, karena itu sangat berlawanan dengan prinsip medis ceritanya. Maunya mereka mbok ya nanti di luar trek sana, di sebelah situ. Nah masalahnya adalah di luar trek dia lagi-lagi berdebat sama Marcel, dia pengennya naikin motornya ke pedok. Nah masalahnya Marcel yang ngurusin motor, yang bukan Marcel Medis, itu tahu bahu dia lagi sakit. Jadi dia bilang, nggak bisa Quartararo, lu naik itu skuter, lu kembali ke motorhome, motor lu nanti pakai towing, di towing sampai ke pedok, nggak bisa lu bawa. Kenapa? Karena itu tanggung jawabnya Marcel juga. Kalau mereka mengizinkan
Snack Taro dalam kondisi bahu cedera begitu naik motor, ya meskipun logikanya lebih cepat sampai ke pedok kalau dia yang bawa, tapi nggak bisa karena itu adalah aturannya. Kalau resiko rider cedera terus dikasih motornya, ntar nanti kenapa-kenapa lebih tanggung jawab lagi Marshallnya, ya kan? Jadinya Marshall yang ngurus motor bilang nggak bisa, lo naik itu motor, lo ke medis sana, periksa dulu bahu lo, nanti kita urus motor lo. Masalahnya kan FP1 juga masih panjang kan, jadi ya untungnya begitu masuk di motorhome ada dokter Carte yang udah nunggu, dan somehow dia kembali lagi ke pedok dalam kondisi bahu ya mungkin masih sakit tapi dia merasa baik-baik saja dan dia berhasil memperbaiki catatan waktunya ketika kembali ke track. Jadi itu yang membuat pedok itu yang bilang kenapa bisa Marshall Medis memutuskan untuk memperbaiki lengannya dia di gravel di depan kamera live. Itu nggak bener menurutnya mereka. Jadi hari Minggu sebelum balapan baru diperbaiki sama bagian, entah gua nggak tahu itu bagian persnya Dorna kah, bagian persnya Yamaha kah, bagian persnya Medis kah, nggak tahu. Pokoknya intinya adalah Marshall Medis tidak pernah memperbaiki bahunya Quartararo ketika di gravel. Jadi Quartararo itu menunjuk bahunya adalah minta tolong supaya airbagnya dia yang ngembang itu menekan bahunya itu dinonaktifkan. Itulah kenapa katanya Marshall Medis itu memukul bahunya dia untuk menonaktifkan dia punya airbag supaya nggak menekan bahunya yang sakit. Dan fakta bahwa dia kelihatan seperti berdebat dengan Marshall itu sebenarnya bukan berdebat. Dia bilangnya gini, bisa nggak saya bawa motor saya ke pedok karena bahu saya baik-baik saja. Tetapi karena memang Marshall yang bawa motor bilang, oh nggak bisa karena bahumu sepertinya sakit dan kamu sebaiknya ke medis untuk memeriksakan diri. Jadi ya nggak ada perdebatan. Itu sudah diklarifikasi sama Marshall yang ngurus motor. Dan Marshall Medis yang dituduh-tuduh selama 2 hari akhirnya hari Minggu berhasil membersihkan namanya karena ternyata katanya itu nggak memperbaiki bahu tapi menonaktifkan airbag yang menekan bahu yang dislokasi. Bahu dislokasi itu diperbaiki sama dokter Carte katanya, ditambah dengan painkiller. Nah itu memang sempat ditanya ke Marc Marquez yang memang juga pernah cedera lengan kan. Jadi Marc Marquez bilang, ya gue juga pernah kayak gitu sih. Itu sebenarnya masih bisa diatasi karena ya namanya juga cuman cedera engkol. Ya sekali, 2 kali, 3 kali itu masih bisa dipakai. Lo bisa langsung nge-track, nggak masalah. Cuman masalahnya adalah kalau sudah 3 kali, nah mulai dari situ itu mulai lo lama-lama sakitnya makin intens dan lo keseleonya lebih sering. Dan gara-gara itu mau nggak mau lo harus operasi juga. Nah ini kan terjadi sama di Gian Antonio tahun lalu kalau nggak salah ya, yang dia harus melewatkan akhir musim gara-gara dia punya bahu. Itu sih patah sih kagak, cuman ya tetap karena sering keluar dan lepas ya akhirnya harus dioperasi ujungnya. Begitu katanya Marc Marquez. Nah Snack Taro ditanya karena ya kualifikasi dia bagus, FP1 dia bagus, pra kualifikasi dia bagus, sprint race dia bagus, balapan panjang dia memble luar biasa. Dia bahkan finish di belakangnya Oliveira, Papa Alice. Jadi ya wajar dia kecewa luar biasa. Ditanya apakah gara-gara bahu lu? Jadi dia bilang, iya bahu saya sih sakit, tapi ya nggak sesakit itu juga. Mungkin lebih sakit hatinya kali. Jadi dia bilang, kecuali di sesi pertama latihan bebas FP1 ketika dia cedera bahu itu, saya sebenarnya lebih merasa nggak nyaman di sepanjang akhir pekan. Selain motor sangat berat secara fisik karena bahu dia udah kadung sakit di FP1, motor juga sulit dikendalikan. Saya sebenarnya berharap lebih di akhir pekan ini, tapi ternyata balapan hari Minggu adalah bencana. Tapi kan lu hari Sabtu bagus, hari Jumat bagus. Jadi dia bilang sensasi di motornya sih mirip-mirip. Meskipun di beberapa area sirkuit itu ada yang berbeda. Tetapi perlu kalian perhatikan bahwa hari Minggu balapannya akan lebih panjang dan kondisinya akan terjadi degradasi ban yang lebih banyak. Jadi kemarin saya memang sudah merasakan bahwa ketika grip sangat rendah, M1 menjadi sulit dikendarai ketika harus berbelok. Ditambah dengan cuaca panas hari ini, jelas itu merugikan saya dan membuat saya sulit untuk mencatatkan waktu lap yang baik. Tapi kan lu kualifikasinya bagus, sprint race-nya bagus. Jadi sebenarnya saya senang karena saya bisa start dari bagian depan. Tetapi kalau mau dilihat secara keseluruhan untuk satu pabrikan, flying lap adalah kelebihan saya dan krisis untuk Yamaha lainnya.
Jadi ibarat kata dia bilang gini, yang bagus di Flying Lab itu cuman gua doang, Yamaha lain nggak bisa. Artinya memang dia punya riding style beda sama para Yamaha yang lain. Kan ini juga udah gue bilang dari tahun-tahun lalu, riding stylenya dia itu beda sama para Yamaha lain. Dan itu yang membuat teammate dia itu nggak ada yang betah di situ. Karena dia punya riding style beda. Jadi menurutnya Quartararo, ya saya memang bagus di Flying Lab, masalahnya Yamaha lain itu nggak bisa. Mereka dalam krisis itu kelihatan di catatan time attack mereka. Nah, kalau mau digabung-gabung, potensi kami secara total itu di luar top 5. Jadi terkadang selama balapan mungkin kami bisa mencetak waktu lap yang baik, tetapi ada hal-hal yang tidak berhasil dan kami tidak tahu kenapa itu tidak berhasil. Untuk saat ini, faktanya kami berada sangat jauh di belakang. Memang secara sekilas kami tampaknya bisa membuat kemajuan, tetapi justru ketika balapan yang terjadi sebaliknya tidak seperti itu. Di balapan ini yang ada di belakang kami secara pabrikan itu cuman ada 2 test rider plus 1 rookie. Jadi itu para pembalap Yamaha itu ngumpul semua di belakang Kak. Oliveira, Snektaro, Alex Rins, Jack Miller kan crash. Nah sisanya setelah itu ya test rider Nakagami, Savadori, dan Chantra. Even Vermain Adager ada di depan Kak. Jadinya dia merasa aduh gimana ya. Wajar dia merasa stres. Jadi dia bilang kami harus bertanya pada diri kami sendiri kenapa kondisi seperti ini sangat rumit, karena biasanya kami kompetitif di sirkuit ini. Di masa lalu zamannya Bebe Vale masih di Yamaha, mereka lumayan kompetitif di Mugello, iya kan? Memang mereka nggak punya top speed, tapi mereka cukup bagus di tikungan selama di Mugello zamannya Bebe Vale. Tetapi sekarang ya kondisinya seperti itu. Jadi dia bilang ya kita wajib introspeksi diri, ini ada apa? Bahkan para Yamaha harus ngopi di belakang, ada apa ini? Jadi dia bilang masalahnya itu selalu sama. Selama latihan bebas ini tidak terlalu kelihatan karena saya hanya memakai motor itu selama 5 lap dan saya berhasil mencetak waktu lap yang baik. Tetapi balapan panjang itu lebih dari 20 lap dan disitulah masalahnya terlihat. Saya memang merasakan sensasi terbaik selama latihan bebas pertama, di mana itu sekitar 45 menit. Sebenarnya itu sama panjangnya waktunya dengan balapan panjang. Jadi dia bilang saya merasakan sensasi terbaik saya itu hanya di latihan bebas pertama dengan ban bekas. Tetapi ketika trek mulai sangat panas, motornya mulai berubah. Jadi secara fisik saya lelah sepanjang balapan dan dalam 6 lap terakhir saya melaju dalam waktu 1 menit 49 detik. Jadi saya tahu saking saya lambatnya, rider lain itu akan menyalip saya, tetapi saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena saat pengereman saya tidak bisa mengerem dengan baik. Jadi ya sudah, daripada saya ribet berusaha mempertahankan diri, ya saya membiarkannya lewat dan saya lebih memilih untuk bersantai di belakang. Yang penting finish. Jadi ya karena dia adalah rajanya Yamaha, ditanyalah dia perkara soal Yamaha yang membapuk di dasar klasemen sana. Jadi dia bilang, ya saya tidak mengharapkan saya finish di posisi terdepan, meskipun ya kadang-kadang kualifikasi saya bagus ada di bagian depan. Saya tidak mengharapkan saya finish di posisi depan, kagak. Dan saya juga tidak berpikir bagaimana caranya bisa meraih posisi seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya dan yang sungguh mengejutkan saya adalah kami finish begitu jauh di belakang dalam balapan panjang. Terutama di sirkuit di mana saya selalu tampil baik selama ini. Kami memang tampaknya mengambil langkah maju, tapi faktanya itu adalah langkah mundur. Nah loh, ya begitulah. Tidak ada interview dari Papa Lukas. Alex Rins, dia finish P15 di belakangnya Quartararo. Yamaha, nggak bisa dibilang Yamaha terburuk karena Jack Miller yang terburuk, dia retired. Tetapi dia finish P15 turun 5 posisi. Jadi Quartararo turun 10 posisi, start dari posisi 4. Sementara Rins itu turun 5 posisi, start dari posisi 10. Kita pindahlah ke Yamaha Pramac. Kita bahas dulu Oliveira, perkara toprak. Dia ini sebenarnya sadar diri bahwa dia calon-calon terdepan. Jadi memang dia masih ada kontrak 1 tahun lagi dengan Yamaha Pramac, tapi ternyata dia punya klausul performa di mana kalau dia finish sebagai rider Yamaha terburuk ketika masa penilaian jeda musim, kedua belah pihak bisa sepakat untuk saling melepaskan diri.
Jadi ya Oliveira bisa pindah ke pabrikan atau ke tim lain, atau Yamaha bisa mengganti dia dengan rider lain di tahun berikutnya. Jadi Oliveira itu ditanya soal itu, jadi dia bilang ya begitulah memang MotoGP, di mana hasil itu adalah yang utama. Saya tidak punya hak untuk mengatakan apakah ini adil atau enggak, karena kan Gino Borsoi berkali-kali bilang kayaknya nggak adil kalau mendepak Oliveira hanya karena dia punya performa di tahun pertama, mengingat dia cedera dan ini baru tahun pertamanya di Yamaha. Kan Gino Borsoi selalu bilang itu perkara nggak adil. Nah, Oliveira bilang ya kita juga nggak bisa bilang ini soal adil atau enggak, karena ini juga adalah hasil. Dan banyak pihak yang nggak terlalu peduli soal kenapa bisa hasilmu jelek. Sebenarnya nggak masalah kalau hasilnya jelek, cuman masalahnya adalah Augusto Fernandes yang menggantikan dia selama dia cedera itu poinnya lebih banyak daripada dia sendiri. Nah itu yang jadi masalah sebenarnya. Tetapi di balapan panjang Mugello, dia adalah Yamaha terbaik. Dia finish P13 Kak, naik 4 posisi. Jadi kualifikasinya dia itu jelek banget, tapi dia justru finishnya lebih bagus, naik 4 posisi meskipun ya dia nggak merasa senang dengan itu. Jadi dia bilang menjadi Yamaha terbaik yang finish itu tidak membuat segalanya lebih baik, karena sejujurnya yang terpenting adalah hasil dan jarak dengan para pembalap di depan. Dan gap 26 detik itu terlalu banyak menurut saya. Jadi menurut saya kami sangat kurang dalam hal performa, kami juga kurang cepat dan tidak mudah menangani situasi dengan motor yang bergetar ditambah dengan panas, dan kami juga tidak mampu menyalip, dan itu membuat segalanya hampir mustahil untuk dikendalikan. Apakah ini perkara top speed? Karena memang kan Yamaha dari tahun 2 zamannya Bebe Vale top speednya itu nggak ada. Sementara di Mugello itu top speed diutamakan kalau bisa. Tapi so far selama Bebe Vale di Yamaha, ya Mugello juga nggak ada top speednya dia tetap bagus. Bahkan Quartararo juga tetap bagus meskipun Yamaha nggak ada top speed kan. Jadi dia bilang kami sih secara umum tidak terlalu merasa kekurangan di trek lurus. Kami justru kalah di tikungan. Intinya begini, kami melakukan semuanya terlalu lambat. Kami tidak mengerem dengan benar. Kami kehilangan banyak kecepatan saat memasuki tikungan. Kami juga tidak bisa mengendalikan kecepatan di tikungan dengan baik atau bahkan menambah kecepatan, dan kami juga tidak bisa mengendalikan ban ketika keluar tikungan. Kalau digabungkan ya kami tidak bisa melakukan semuanya. Ya dibandingkan dengan lintasan lurus yang cuma 1-2 itu, tikungannya kan lebih banyak. Nah kalau digabung-gabung ya hasilnya memang amat sangat lelet sekali kami. Jadi yang bisa kami lakukan untuk mengimbangi para pembalap di depan kami adalah kami harus menggunakan banyak ban, mengerahkan segala cara, karena kami tidak bisa melakukan apapun lagi. Jadi memang kami tahu top speed itu bukan kelebihan motor kami, tetapi di sini waktu yang hilang di trek lurus itu tidak terlalu banyak. Kami lebih banyak kehilangan waktu di tikungan. Nah, sementara Jack Miller, Papa Pip itu retired, no interview juga. Gue nggak tahu apakah karena dia retired jadi begitu Jono cari dia udah nggak ada. Karena Pip lagi di pedok, jadi kemarin untuk pertama kalinya Pip itu debut di channelnya MotoGP, di interview sama Jack Appleyard. Kebetulan dia baru sampai di pedok bareng bapaknya bawa motor gitu kan. Dia salah anak bayi dan menurut gue itu videonya lucu banget. Yang jelas Jack Miller ditanya soal toprak. Jack Miller bilang ya kalau dipikir-pikir memang kondisinya saya adalah rider yang paling masuk akal untuk didepak. Ini lumayan menarik menurut gue interview dia. Dia sepertinya membenarkan bahwa memang dia mendapatkan penawaran dari Superbike. Jadi dia bilang gini, saya kalau cuma mau cari uang, saya bisa pergi ke Superbike dengan gaji yang fantastis, melakukan apapun yang saya mau dan saya bisa menang dengan mudah di sana mungkin. Tetapi saya datang balapan ke MotoGP itu nggak cari uang. Saya mau balapan, bukan cari uangnya. Kalau cuma cari uangnya, saya bisa ke Superbike. Mau balapan finish dimanapun, saya bisa dapat gaji. Kan ini udah gue bilang di Honda, dia ditawari gaji sekitar juta-jutaan. Jadi dia bilang kalau cuma mau cari duit, mah gue juga bisa. Itu artinya memang benar dia ditawari dari Honda. Tetapi dia ingin tetap balapan di MotoGP. Nah ditanyalah sama Jono, jadi lu ada strategi dong nih untuk mempertahankan
mempertahankan posisi eksistensi lu di MotoGP. Jadi dia bilang, oh tenang, tes Barcelona kemarin, tes private. Para member premium udah tahu kondisinya, gue udah membahas itu di live podcast colongan. Jadi Jack Miller bilang, oh ya tenang, di tes Barcelona kemarin, saya itu mengambil foto M1 V4 sebanyak mungkin untuk saya pakai sebagai ancaman. Jadi maksudnya kayak gini, Yamaha, lu jangan coba-coba lepas gue punya fotonya V4 banyak loh, ini mesinnya, ininya, itunya, lu mau gue bocorin ke tetangga sebelah, pabrikan sebelah. Itu yang bikin Jorno ngekek. Itu artinya kalau dia udah bisa bercanda seperti itu, sepertinya dia memang akan diperpanjang oleh Yamaha. Ya, Papi Peri Pavesio sih sendiri bilang bahwa Jack Miller itu punya andil dalam pengembangan tahun ini. Oliveira sendiri, ya memang sempat ditanya soal Superbike, jadi dia bilang, ya kan kalian sering lihat gue nongol di Superbike sana. Saya sih belum tahu seperti apa rasanya balapan dengan Superbike, tapi kalau sepenglihatan saya, memang agak berbeda cara membawa motor di Superbike dengan cara membawa motor di MotoGP. Ini juga nih, gue nggak tahu mereka berdua ini agak-agak guyonnya nggak jelas deh. Katanya Oliveira bilang gini, kalau lu balapan dengan motor MotoGP, lu itu sayang-sayangan sama motor lu. Ya dilembutin, diturutin apa maunya. Kalau riding style-nya mesti dirubah, ya mau nggak mau lu harus rubah. Pokoknya diturutin lah apa maunya motor lah ya. Itu saking disayang-sayangnya. Nah sementara kalau di Superbike itu beda. Saya mau pakai bahasa apa ya bagusnya ya? Intinya kayak gini, lu mau kagak? Kalau nggak mau gue paksa lu. Ini pakai bahasa kasar sih sebenarnya kalau bahasa Inggris, cuman gue bahasa Indonesianya lebih dialusin karena kalau gue mau bahasa Indonesia kan sebenarnya itu lebih ke vulgar sih sebenarnya, dan gue nggak mau membahas itu. Intinya adalah bahasanya vulgar banget dan itu gue perhalus dalam bahasa Indonesia. Jadi sepertinya dia lumayan siap untuk ke Superbike, dan dia bilang ya saya belum pernah balapan pakai Superbike sih, cuman ya sempat dipakai untuk latihan-latihan doang, cuman ya saya nggak tahu lah kalau balapannya seperti apa, tapi sepenglihatan saya sih seperti itu kalau bawa Superbike, yaitu lu mau nggak? Kalau nggak gue paksa lu. So, kita pindahlah ke Honda. Luca Marini akhirnya nongol kemarin sesuai janjinya. Jadi di interview lah dia. Lu apa kabar lu? Dia bilang, lu lihatlah gue semakin baik dan ya sakitnya mulai berkurang. Nah, ditanyalah dia, ini kan orang bilang lu punya cedera tuh lebih parah dari Jorge Martin karena kan ABR tuh bilang, dia itu bakal absen sampai akhir musim bla 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 bla. Tahu nggak Luca Marini bilang apa? Ya, kan kalian lihat saya semakin baik dan semakin baik, dan untungnya, ini bukan bilang untungnya sih, kalau bahasa sana dibilang puji Tuhan, thank God. Untungnya saya lebih cepat pulih daripada yang saya perkirakan. Jadi kalau kalian tanya kapan saya rencana turun ngetrek, saya sebenarnya pengen turun ngetrek di Assen minggu depan, Kak. Lu bayangin Martin yang entah kemana sekarang, dia sedikit terlupakan oleh Aprilia, terutama karena ini adalah seri Mugello, home race-nya Aprilia. Memang Aprilia udah lagi nggak mau mikirin dia. Nah, sementara Luca Marini bilang, ya saya sih rencananya kalau memang saya dapat fit to ride, saya pengen mencoba nge-track di Assen. Tapi kalau memang saya nggak lolos fit to ride di sana, nggak masalah, karena kan habis Assen kan jeda musim tuh. Jadi saya berencana kalau memang nggak bisa lolos di Assen fit to ride, saya pengen ikut uji coba Brno. Karena kan di Brno para test rider akan turun menguji homologasinya Brno. Kalau nggak salah itu di aspal kembali, di mana ya kemarin gue pernah posting. Jadi itu harus diuji kembali sama test rider untuk dapat homologasi. Dan Luca Marini berencana untuk ikut karena dia pengen naik motor aja dulu latihan. Jadi dia bilang, ya saya setelah mengalami crash yang tidak pernah terlupakan seumur hidup, saya ingin segera kembali ke motor untuk gimana caranya mulai membiasakan diri, karena menurut saya sudah terlalu lama saya melewatkan balapan. Jadi wajar kalau Papi Alberciano sayang sama ini anak. Dia itu mau kerjanya luar biasa, dan itu yang bikin petinggi Jepang sayang sama dia. Karena dia itu kalau kerja yang emang kerja gitu loh. Jadi kalau memang dia nggak lolos di Assen nanti fit to ride, kalau dia lolos dia akan nge-track di Assen, tapi kalau nggak dia nggak mau maksa. Dan dia akan menghabiskan libur musim panas dengan uji coba dulu di Brno. Nanti kalau sudah selesai, dia akan kembali di jeda musim panas. Abis jeda musim panas apa ya? Sachsenring ya? Gue lupa. Nah, sementara Jorge Martin ya, gue nggak tahu. Katanya kan kemarin dia itu mau uji coba MotoGP, tapi gue nggak tahu itu di mana. Apakah di Brno juga? Gue nggak ngerti. Pokoknya kayak gitulah. Nggak ada kabar lagi dari Jorge Martin. Tetapi ngomongin Papi Alberciano, dia juga ternyata sempat diinterview perkara Jorge Martin. Jadi Papi Alberciano bilang, gini,
Saya sebenarnya nggak mau membahas ini. Kenapa? Karena saya ini baru keluar dari Aprilia akhir tahun lalu. Jadi kalau kalian tanya ke saya kok agak-agak, saya sendiri juga nggak mau membahas karena saya sangat menghormati mereka. Dan saya tahu seperti apa nilai-nilai yang mereka anut. Jadi saya nggak mau membahas itu. Selain itu, kalau kalian bertanya soal Jorge Martin, saya nggak pernah kerja sama dia. Jadi ya kalau memang Jorge Martin bergabung dengan Honda, ya mungkin itu akan bagus untuk Honda, tetapi akan menjadi buruk untuk Aprilia. Dan saya tidak mau membahas itu karena saya baru saja meninggalkan perusahaan itu. Selesai, tap. Dia nggak mau membahas Jorge Martin karena dia nggak pernah ketemu Jorge Martin, nggak pernah kerja sama Jorge Martin. Jadi ya gimana mau ngebahasnya, kan bingung juga dia. Dia lebih suka membahas Luca Marini. Jadi dia bilang Luca Marini itu adalah rider yang sangat membantu kami dalam pengembangan, dan terus terang saya merasa kehilangan Luca Marini dan saya merindukan dia. Gosipnya memang Albesiano adalah orang pertama yang memberi rekomendasi perpanjangan kontrak ke petinggi Jepang untuk Luca Marini. Jadi kita bahaslah Joan Mir, Papa Joan. Dia ini adalah Honda terbaik, finish P11, naik 7 posisi. Jadi kalau Quartararo kualifikasinya bagus, finishnya jelek. Joan Mir kualifikasinya jelek, tapi finishnya bagus. Jadi dia bilang, akhir pekan ini secara jujur adalah hari yang benar-benar berat. Ini dia tulis di media sosialnya. Tetapi finish di posisi ke-11 di trek yang sulit bagi Honda, bagi saya terasa seperti hadiah. Kami pulang mencetak poin, mengumpulkan data penting, dan sekarang kami ingin fokus ke Asen. Saya haus akan kemenangan. Gua nggak tahu kenapa dia selalu bahas kemenangan dengan kondisi sadar bahwa Honda memang belum bisa menang terus-terusan. Ini nanti kita bahas di kondisi Sarko, bahwa bahkan Sarko pun merasa agak-agak nelangsa. Jadi ditanyalah Joan Mir soal dia punya kekecewaan. Dia bilang, saya nggak tahu apa-apa. Itu tim yang saya rasa lebih paham mengenai kemana kami pergi dan apa yang terjadi. Karena di trek seperti ini, masalah yang kami hadapi itu sangat besar dan Honda yang lebih tahu. Maksud saya begini, kan saya sudah bilang di setiap balapan, kami punya 3 titik lemah. Tetapi di sirkuit ini 3 titik lemah kami semakin memperumit keadaan dan kami sangat tertinggal jauh di belakang. Selain itu, kami tiba di trek di mana pengereman itu sangat penting, sementara kami tidak bisa melakukan pengereman di tikungan yang mengharuskan kami untuk berhenti dan membuka gas, dan itu membuat Anda sangat menderita. Masalahnya adalah kami tidak melakukan apapun. Kita akan sampai di Asen yang juga memiliki tikungan yang terbuka dan semacam itu, dan mungkin kami akan kembali menderita. Kami akan kembali kesulitan. Ya mungkin tidak akan separah di sini tentu saja, tetapi kami tetap akan kesulitan. Nah, ditanyalah dia, tapi kan ini Mugello. Mugello itu terkenal sulit untuk Honda. Bahkan zamannya Marc Marquez pun itu sulit. Marc Marquez itu baru menang di Mugello itu setelah dia naik Ducati. Selama dia naik Honda nggak pernah menang, Kak. Adanya ribut mulu sama penonton Mugello. Ada aja yang dia bikin, penonton Mugello itu senewan. Dan akhirnya kemarin dia masih tetap kena bu. Jadi menurutnya Mir, gini loh, memang trek ini tidak sesuai untuk Honda. Kurang bersahabat untuk Honda, tapi mestinya ini membuat kita berpikir kalau selama bertahun-tahun kesulitannya masih ada dan masih ada dan masih ada, artinya ada yang terlewat selama bertahun-tahun dan tidak ada yang dilakukan soal itu. Kita perlu mencoba meningkatkan grip di sini kalau memang masalahnya adalah grip. Jadi ketika Anda menikung dan merebahkan motor, grip itu tidak ada sama sekali. Tetapi masalahnya adalah pabrikan lain tidak seperti itu. Ducati bisa, Aprilia bisa, dan yang lain juga bisa. Maksudnya KTM kan Vinales bagus tuh kemarin kualifikasinya. Jadi saya kecewa karena saya sudah memberikan segalanya, tetapi saya tidak merasa sanggup melakukan tugas ini sepanjang akhir pekan. Tidak sama sekali, karena saya tidak melihat area positif untuk berkata, oke, saya membuat kemajuan di area ini. Tidak sama sekali. Kami bahkan belum memiliki paket
untuk bisa menjalani akhir pekan yang lebih baik dan lebih kompetitif. Jadi ya wajar saya kecewa. Tetapi bagaimanapun saya rasa saya sudah memberikan segalanya dan saya sudah melakukan pekerjaan yang baik sepanjang akhir pekan. Ya sayangnya segalanya tidak berjalan sesuai dengan keinginan kami. Tetapi saya sudah memberikan 100% dari apa yang saya punya. Ini ibarat kata dia memuji dirinya sendiri dan sibuk mencela Honda. Saking mencelanya, nah dimintalah dia membandingkan dengan pabrikan lain. Jadi dia bilang gini, perbedaannya itu cukup besar, terutama perbedaan mekanis. Ya memang wajar sih berbeda, tetapi masalahnya adalah mereka unggul 1 detik dibanding kami. Grip adalah masalah yang paling serius di sini dan tidak pernah berubah bertahun-tahun. Kalau kami punya grip, akselerasi akan meningkat dan dengan begitu ya mungkin kita nggak akan bisa punya top speed, tetapi contohlah Yamaha. Yamaha itu nggak punya top speed, tetapi dia bisa bagus di Mugello ini. Mereka bisa kualifikasi bagus ya. Quartararo sendiri tadi bilang bahwa ya yang bagus cuma gua masalahnya. Yamaha lain susah. Tetapi ya you know lah ya Joan Mir, dia bilang lihat aja Yamaha bisa bagus, padahal mereka nggak punya top speed. Dan itu adalah motor yang sudah memperoleh banyak kemajuan dengan kondisi yang lebih baik dan lebih baik, karena selama kualifikasi mereka lebih baik dan lebih baik. Ya meskipun balapannya masih nano-nano, kurang lebihnya kayak gitu. Ya meskipun balapannya masih nano-nano lah. Jadi dia bilang gini, kita perhatikan. Jadi ya memang benar bahwa dulu Honda punya mesin yang lebih bertenaga, tetapi tidak punya grip di sini. Nah masalahnya sekarang kami sudah tidak punya mesin yang bertenaga, gripnya juga nggak ada. Ya begitulah. Nah intinya adalah dia pikirnya gini, kalau gripnya itu diselesaikan, dia pikir dia bisa kualifikasi lebih baik. Dan kalau kualifikasi lebih baik, kalau dipikir-pikir dia start dari belakang aja dia bisa finish bagus. Kalau kondisinya grip sudah diperbaiki dan kualifikasi dia lebih bagus, berarti dia bisa finish jauh lebih bagus lagi. Begitu menurutnya dia. Tetapi ini cukup bertentangan dengan Sarko punya analisa. Kita bahas dulu Takaaki Nakagami. Takaaki Nakagami itu sebagai penggantinya Luca Marini, dia finish P16, naik 3 posisi, nggak ada interview. Gue mau membahas Pangeran Rakor ini ternyata nggak ada interview. So kita pindahlah ke Sarko. Sarko ini DNF, tetapi ini yang menjadi catatan gue. Dia punya interview itu sangat berbeda jauh soal motor dengan Papa Joan, dengan Joan Mir. Jadi dia bilang gini, sebelum crash secara umum perasaan saya lebih positif karena saya punya kendali yang lebih baik di atas motor. Dalam balapan saya melakukan beberapa gerakan menyalip yang sangat bagus. Saya benar-benar terkejut ketika saya crash di tikungan terakhir karena itu adalah tikungan yang saya sukai sepanjang akhir pekan. Tetapi ya nampaknya itu adalah masalah ketika saya mencoba untuk tetap berada di belakang Brad Binder. Apakah itu karena ban terlalu panas? Ya memang benar bahwa kalau kita berada di belakang motor lain, suhu ban memang sedikit berubah. Tetapi saya merasa cukup nyaman dengan kondisi seperti itu. Jadi saya memang cukup merasa aneh dengan crash saya. Saya crash di tikungan yang saya cukup sukai dengan kondisi saya tidak merasa ada masalah ketika saya berada di belakangnya Brad Binder. Jadi ditanyalah dia, ini kan lu makin rajin crash nih. Di Aragon juga dia crash kayaknya ya. Jadi dia bilang ya setelah kita bersenang-senang selama sebulan, Anda harus menerima kenyataan bahwa Anda harus kembali ke keadaan normal. Tetapi bagi saya ini bukan keadaan normal. Ini hanya sekedar 0 poin. Ini hanya sekedar kegagalan, kesalahan. Saya tidak suka mengulang kesalahan, tapi ya memang kesalahan bisa terjadi. Kesalahan saya di sini adalah karena saya memacu motor hingga batas maksimal dan itu membuktikan bahwa motor ini memang ada batasnya. Saya kecewa iya, tapi saya berharap saya bisa pulih sebaik mungkin untuk balapan berikutnya, untuk bisa membangun kembali hal-hal yang cukup bagus. Karena tujuan saya untuk balapan hari Minggu itu tidak gila, tidak juga harus menang, tidak juga harus finish di mana, tetapi saya ingin melaju sejauh mungkin dan di sini saya tidak bisa melakukannya dan itulah yang membuat saya benar-benar kesal. Jadi ditanyalah dia, emang kenapa lu masalahnya sama Binder mulu? Kan di sprint race dia juga crash gara-gara Binder ya kan, cuman beda masalah.
ketika di sprint race, Binder itu kena sapu jagatnya di Gian Antonio, tapi bukan dengan sengaja, karena memang di Gian Antonio itu ada di dalam dan dia udah di depan. Sementara Brad Binder mungkin karena terlambat menutup tikungan, Di Gia sudah terlanjur masuk, dia nutup tikungan, dia yang kesenggol, dia yang keluar. Jadi ya memang bukan salahnya Di Gia, makanya dia nggak kena penalti. Nah, sementara ketika dia crash di hari Minggu, itu juga sama Binder, tapi lebih karena dia berada di belakangnya Brad Binder, dan itu juga dia merasa masih aneh. Kenapa? Apakah ini perkara ban atau gimana? Tapi kalau mau dibilang perkara ban atau bannya terlalu panas, dia bilang saya nggak merasa ada yang aneh dengan ban saya. Cuman ya begitulah, dia bilang saya juga cukup terkejut dengan crash saya. Saya sendiri berada di belakang dia karena saya belum tahu bagaimana cara menyalipnya. Tetapi saya melihat bahwa kami tidak perlu terlalu khawatir dengan kondisi tekanan ban ketika berada di belakang dia. Saya sudah berusaha sebaik mungkin di track ini. Menurut saya, motornya bahkan di trek ini memberikan sensasi yang luar biasa, di mana Anda bisa merasakan motor ini memiliki grip yang sangat baik. Nah, ini beda sama Johan Mir. Johan Mir bilang nggak ada grip ini, bla bla bla. Johan Zarco bilang apa? Gripnya malah ada. Jadi Johan Zarco ditanya, Johan Mir bilang nggak ada grip, lu bilang ada grip. Jadi dia bilang, ya itu kan perkara kompromi. Kalau kamu intinya mau melaju cukup cepat dan merasa itu gara-gara grip, nah sementara saya cukup menikmati balapan saya dan saya merasa gripnya juga baik-baik saja. Jadi intinya adalah kami harus fokus pada poin-poin positif motor dan melihat apakah motor ini berfungsi nanti di Assen. Karena ini akan menjadi dua balapan berturut-turut yang panas, di mana Mugello udah panas, Assen juga diperkirakan akan panas, cuman mungkin sedikit lebih dingin. Akan cukup menarik untuk melihat apakah motor ini bisa bekerja lebih baik ketika suhu panasnya tidak sepanas Mugello. Dan itu akan menjadi jawaban yang bagus untuk data yang baru. Jadi ditanyalah dia, lu nggak apa-apa, lu crashnya agak-agak jelek gitu. Jadi dia bilang, crash hari ini itu sangat ringan. Crash saya memang terlihat buruk, tetapi kemarin justru cederanya lebih parah. Pergelangan kaki saya terbentur dengan sangat keras dan hasilnya pagi ini bengkak. Untungnya ya memang masih sakit sih, tapi ya tidak masalah. Saya memang agak pincang, tapi itu cuma perkara kena benturan sedikit kok. So kita pindahlah ke Chantra. Chantra ini ya seperti biasa, finish paling belakang. Udah finish paling belakang, dapat double long lap penalti. Buat yang tanya ada apa? Ini karena dia itu keluar cycling lap apa warm up ya? Dia itu telat banget. Saking telatnya ya double long lap penalti. Jadi dia tetap start dari grid awalnya dia, tetapi dia akan tetap dapat long lap penalti. Kalau nggak salah dia keluar dari pit lane ketika pit lane udah ditutup. Jadi kalau kalian nonton race-nya ketika rider keluar, itu dia paling belakangan, udah lama banget. Rider udah keluar semua baru dia nongol. Jadi dia kena double long lap penalti. Gak ada wawancara ketika gua recording ini podcast dan gua nggak mau nunggu lama karena kita bakal back to back. Kita pindahlah ke KTM. KTM pakai fairing baru dan mass damper baru, terutama Vinales yang pakai. Kita bahas dulu Acosta. Acosta ini adalah satu-satunya rider kemarin yang pakai ban depan hard. Dia pertimbangannya apa? Dia pikir bakal panas terus-menerus sepanjang balapan. Sayangnya ternyata ada sedikit-sedikit mendung, jadi ya dia mengakui bahwa dia salah pilih ban. Dia finish P8, nggak naik dan nggak turun, karena dia startnya juga dari posisi 8. Jadi dia bilang ini adalah hari Minggu yang rumit karena kenyataannya kami masih jauh dari para pesaing kami. Semuanya tampak berjalan dengan baik ketika matahari bersinar cerah dan panas dan terang, tapi begitu awan datang, awan mendung. Nah, mulailah kami kesulitan. Kalau kalian bertanya apakah Vinales bisa finish di posisi podium atau bisa bersaing untuk podium, ini kayaknya Giorno mancing-mancing dia nih, membandingkan dia sama Vinales. Jadi dia bilang gini, ketika Vinales terjatuh, masih banyak lap yang tersisa, balapan masih panjang. Jadi saya tidak tahu bagaimana hasilnya. Balapan itu harus diselesaikan dulu baru ambil kesimpulan. Karena kalau nggak selesai ya nggak bisa berandai-andai. Intinya kayak gini loh maksudnya. Lu finish dulu, setelah lu finish baru bilang, ya sebenarnya kalau nggak ada ini atau nggak ada itu mungkin gua finishnya di sini. Kalau nggak ada ini atau nggak ada itu mungkin gua finishnya di sebelah sana. Tapi ya harus finish dulu. Kalau lu nggak finish ya lu nggak bisa tarik kesimpulan lu bisa finish di mana. Gitu loh maksudnya Acosta. You know lah dia ini paling nggak bisa dipancing yang aneh-aneh loh.
Jadi dia bilang kita nggak tahu bagaimana hasilnya, lu nggak bisa mengambil kesimpulan kalau belum selesai balapan. Ducati faktanya selangkah atau 2 langkah lebih maju dalam hal kecepatan di trek lurus. Jadi dipancinglah sama Giorno, apakah gara-gara lu salah pilih ban? Jadi dia bilang, saya memilih ban hard depan itu berdasarkan fakta bahwa cuaca akan lebih panas dari kemarin. Dan ketika saya berada di belakang Brad Binder, saya bisa melihat bahwa dia bisa menikung dan rebah lebih baik daripada saya. Dan saya mengerti bahwa saya sudah membuat kesalahan dengan ban saya. Nah, dia ini memang sempat battle sama Brad Binder. Dan Brad Binder, gua nggak tahu apakah dia sedikit nggak senang dengan battle-nya apa gimana, karena kan mereka beda riding style. Sementara Brad Binder ini bukan rider yang agresif ketika menyalip. Dulunya sih dia agresif ketika dia masih rookie. Masih ingat yang senggol sana senggol sini? Masih ingat nggak sih? Nah sekarang dia itu kurang agresif, mungkin karena dia udah nikah gitu. Dia itu kurang agresif, tetapi dia itu memang paling sulit disalip karena dia selalu menutup tikungan. Lu harus maksa kalau mau menyalip dia ketika dia menutup tikungan. Itu kayak di Gian Antonio ketika di sprint itu harus nyolong duluan, karena kalau dia udah terlanjur tutup tikungan, nah kelar lu nggak bisa nyalip dia. Nah ini yang dilakukan oleh Pedro Acosta ketika menyalip dia. Dia paksa untuk masuk, jadi Binder mau nggak mau mundur ke belakang. Ya seperti itulah battle-nya mereka. Nah Binder bilang nampaknya Acosta itu harus merubah riding style-nya dia karena dia merasa Acosta itu terlalu agresif. Nah Acosta ditanya, Binder bilang lo harus rubah riding style tuh. Tahu nggak dia bilang apa? Sejak di Lemang hingga hari ini saya merasa semakin baik di atas RC16. Dia mengendarai motor ini dengan cara yang berbeda dari saya. Saya jauh lebih bersih meskipun ya saya lebih agresif. Untungnya motor ini memiliki mesin yang bagus dan pada akhirnya saya bisa menyalip dia beberapa kali dan dia melakukan hal yang sama kepada saya. Jadi intinya dia keberatan, dikomplain sama Binder. Jadi ya seperti biasa Giorno mancing. Oh berarti kamu sebenarnya nggak mau ngalah aja. Jadi dia bilang gini, Anda harus seperti bambu, kuat tetapi fleksibel untuk beradaptasi dengan situasi apapun. Sekarang kami akan pergi ke Assen dan saya tetap berencana untuk memakai ban hard saya karena menurut saya itu akan membantu kami. Di sini memang benar kami membuat pilihan ban yang salah karena kami tertinggal 20 detik dari rider terdepan. So kita pindahlah ke Brad Binder. Dia ini finish P9, naik 6 posisi. Sebenarnya sih nggak jelek, tetapi ya antara dua teammate ini sedikit ada keributan ketika mereka battle. Binder merasa ya kita ini kan sama-sama KTM ya, jangan terlalu agresif lah battle-nya. Ya nggak bisa juga, lihat aja Ducati di sana senggol bacok. Jadi dia bilang ya setidaknya saya menyelesaikan balapan. Itu saking jelek banget mood dia untuk battle loh. Jadi dia bilang ya setidaknya saya menyelesaikan balapan karena saya hampir tidak bisa menyelesaikan balapan. Entah dia nyindir Acosta hampir bikin dia keras apa gimana, intinya adalah saya gagal. Entah ini maksudnya adalah dia gagal battle apa gimana gitu. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang sangat panjang. Saya berharap lebih dari diri saya sendiri, tetapi saya tidak punya grip di bagian depan maupun belakang. Saya juga punya masalah dengan rem depan dan saya harus mengerem dengan sangat lembut dan mengendalikan gas dengan sangat hati-hati untuk menghindari resiko tabrakan karena kan dia battle sama Acosta. Mempush motor sama sekali tidak mungkin bagi saya. Nah ditanyalah dia perkara Pedro, dia bilang ketika saya mengikuti Pedro dari belakang, saya melihat bahwa dia juga mengalami masalah yang sama dengan saya. Titik pengereman kami berbeda, line balapan kami juga berbeda, tetapi intinya tidak ada yang membantu meskipun kondisinya beda-beda. Tidak ada satupun dari kami yang membuat kemajuan. KTM akhirnya anyep. Gua nggak tahu apakah Bajaj sudah menggelontorkan dana untuk membantu mereka menyediakan part-part yang dibutuhkan, tapi kalau dilihat dari part-part yang dibawa ke tes Aragon, tampaknya Bajaj sudah menggelontorkan dana untuk membuat KTM membaik. Kita bahas dulu Tech 3. Tech 3 kalau bahasa Prancisnya. Jadi Poncharal ini nampaknya lagi sumringah karena gosipnya ada bosnya F1 yang menawar untuk apakah bisa gue beli tim lo. Jadi kalau kalian lihat di Mugello kemarin ada begitu banyak selebriti Amerika yang nongol. John Wick, siapa sih? Keanu Reeves, gue lupa lagi namanya. Itu nongol untuk kali kedua di MotoGP dengan beberapa selebriti lain dari Amerika. Itu nampaknya mau melihat-lihat potensi tim mana yang mau mereka sponsori atau mau mereka beli. Jadi ada beberapa yang ngomong sama tim VR46, ada beberapa lagi yang ngomong sama Tech 3,
ada yang nongol-nongol di Yamaha. Jadi memang Papi Poncara ditanya soal itu. Jadi dia bilang, ya memang saya sempat bicara, gue lupa dengan siapa gitu, pemilik tim F1 itu. Dia bilang, ya memang saya sempat bicara sama beliau, dan beliau memang sempat bertanya, kira-kira lu butuh berapa kalau gue mau beli tim lo. Jadi ya ini masih pembicaraan yang nanti kita pikir-pikir dulu. Tetapi ini adalah sisi baik ketika Liberty Media mengakuisisi Dorna. Banyak pihak yang menjadi tertarik dengan tim MotoGP, ingin menjadi sponsor atau memiliki tim di MotoGP, dan itu sangat bagus. Jadi ya kalian bisa lihat Mugello kemarin ramenya luar biasa. Mereka akhirnya tembus rekor baru setelah sepi beberapa tahun. Terakhir kali Mugello rame itu adalah zamannya Bebe Vale, karena itu adalah dalam tanda kutip rumahnya Bebe Vale. Nah, ketika Bebe Vale pensiun, nah itu sepinya luar biasa. Dari yang 70.000 orang nonton sepanjang akhir pekan, 70.000 orang itu aja menurut gua udah sedikit banget loh. Itu saking mahalnya tiket ke Mugello. Jadi yang datang ke sana itu memang satu orang-orang kaya, dua orang yang rela perjalanan jauh ke tempat yang terpencil. Jadi ya kemarin itu tembus rekor, itu memang luar biasa sih. Kita lihat aja apakah Tech3 ini akan punya pemilik yang baru atau akan punya sponsor yang baru. Kita bahas dulu Vinales yang DNF. Dia ini sebenarnya kualifikasinya bagus. Dia bahkan hampir ngejar Pecco Bagnaia, meskipun ya itu masih ya setengah balapan lah ya. Jadi dia bilang, saya berada di depan, itulah yang terpenting sebelum dia crash. Saya menyelesaikan balapan sprint di posisi keempat, bersaing dengan Pecco Bagnaia, dan hari ini ketika saya menyalip Morbidelli, saya berada dekat dengan Pecco, dan yang terbaik adalah kami bisa start dengan potensi yang baik, dan kesadaran bahwa kami harus terus bekerja, dan terus mencapai tujuan kami karena ada peningkatan progresif dalam hal sensasi. Tanda baik lainnya adalah untuk pertama kalinya saya menemukan diri saya bisa bertarung dengan para pemimpin balapan sambil mengelola ban, yang berarti kami mengalami peningkatan. Nah, ditanyalah dia perkara sapu jagat. Gua emang harus menyalahkan Morbidelli. Gini, aturan tikungan itu berlaku. Rider di depan, baru rider di dalam. Papa Nina itu udah duluan masuk di tikungan, lah dia nyelip dari dalam. Meskipun pengakuannya Morbidelli dia melihat celah, tapi celah itu nggak terlalu besar. Kalau lu bukan Marc Marquez, jelas lu bakal kena penalti. Kecuali lu Marc Marquez, lu sapu jagat orang mungkin sulit dapat penalti. Tapi kan lu bukan Marc Marquez, Kak. Nggak bisa, bakal tetap kena penalti. Ya kena lah dia long lap penalti. Sayangnya ya dia harus melakukannya 2 kali, karena yang pertama gagal, dia keluar lainnya long lap penalti, jadi dia harus ulang lagi. Nah, ditanyalah sama Vinales soal itu. Jadi dia bilang, iya sebenarnya saya nggak lihat dia, saya hanya merasakan ada benturan dan saya melihat ada ban. Tetapi saya tidak punya waktu untuk bereaksi, dan saya sebenarnya ingin mengangkat motor. Karena kan itu udah terlanjur rebah tuh. Tetapi karena saya tidak bisa, ya sudahlah ya. Saya ya mau nggak mau saya crash. Mereka sudah memberinya long lap penalti, RD maksudnya, jadi menurut saya itu tidak masalah. Apakah penaltinya terlalu ringan karena saya keluar track? Ya itu terserah RD yang ngurus, karena itu mereka yang memutuskan. Kita bisa membahas soal itu di sini, tetapi yang memutuskan tuh tetap mereka. Jadi ya itu urusannya RD lah, bukan urusan gua. Intinya adalah saya mau fokus ke Asen sekarang. Karena saya berkendara dengan bersih, saya bisa mengelola ban, saya bisa mencatatkan waktu lap 1 menit 46 detik. Saya pikir saya bisa saja bersaing untuk posisi keempat, mengingat di Gia sangat cepat. Dan dengan kondisi yang terjadi, Morbidelli juga datang meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Jadi ya, nggak ada masalah. Meskipun ya, Vinales sempat ngamuk-ngamuk di pinggir trek kan. Otak lu mana, otak lu, otak. Itu yang sampai diketahui sama Marc Marquez, ya wajar lah. Papa Nina kan orangnya emang emosian. Nah, Enea ini Tech3 punya rider semuanya DNF. Enea DNF. Jadi dia bilang, saya sangat menyesal, saya sangat kecewa. Saya butuh hasil positif dan saya yakin hari ini itu bisa terjadi. Sayangnya ketika Anda memulai balapan dari belakang, ada ribuan variabel yang mempengaruhi. Ketika Johan Zarco menyerang saya di tikungan Biondetti, saya mencoba bertahan di sisi luar dan itu membuat saya melebar. Kemudian di titik pengereman Bucine, gua nggak tahu apakah gua salah baca, pokoknya Bucine, saya tersedot dan saya tidak bisa menghentikan motor dan saya terjatuh.
Jadi ditanyalah dia, oh berarti lu terlalu dekat ngeremnya. Jadi dia bilang, sejujurnya itu terjadi di titik yang tidak pernah saya duga. Saya sudah melepaskan rem, saya sudah memegang gas di tangan saya, siap untuk berakselerasi. Begitu saya membuka gas, ban depan saya menutup dan itulah yang terjadi. Sebenarnya itu cukup aneh, tapi ya intinya saya minta maaf karena balapan ini seharusnya bisa berjalan lebih baik. Nah, ditanyalah dia, apakah ini memang strategi lu untuk battle di awal-awal balapan? Ini juga kan yang terjadi sama Pecco Bagnaia. Jadi kayaknya karena mereka berdua ini mantan teammate, strateginya mirip-mirip. Jadi dia bilang strateginya hari ini adalah merebut banyak posisi di awal balapan dan kemudian punya kecepatan yang baik untuk menyelesaikan balapan sebaik mungkin di bagian depan. Dari apa yang saya lihat, bahkan di lap pertama saya bisa melakukannya dan saya bisa melaju kencang. Kalau seperti ini balapan saya berlangsung, saya pikir saya bisa finish di posisi ke-6 atau ke-7. Mungkin hari ini saya tidak akan finish di depan Maverick, tetapi saya pikir saya bisa finish di depan Acosta dan Binder. Ya, ini kalau katanya Bes, jika kalau andai tetapi itu nggak berlaku kalau lu nggak finish. Tetapi strateginya dua mantan teammate ini tampaknya sama, berusaha untuk battle sebaik mungkin di awal balapan supaya bisa menyisakan gap di tengah balapan hingga akhir karena mereka harus menghemat ban. Ujung-ujungnya itu nggak berakhir baik untuk Pecco karena kebetulan dia dapat ban yang jelek di bagian belakang, ya akhirnya selesailah. Entah itu gara-gara dia battle atau entah gara-gara apa. Nanti kita bahas di bagian Ducati. Jadi ditanya lainnya, secara total sebenarnya di luar hal yang terjadi di balapan, apakah lu punya perasaan yang cukup baik di atas motor? Karena kan selama ini lu mengeluh lu nggak cocok sama RC16. Jadi dia bilang, pagi ini kami mencoba sesuatu yang baru pada motor dan itu berhasil. Jadi saya sangat menyukainya dan saya memutuskan tetap menggunakannya ketika balapan. Saya tidak tahu kenapa Acosta memilih ban depan hard, karena di Aragon ya memang itu berhasil. Saya juga sempat memakainya ketika tes Aragon dan saya pikir kalau saya balapan di Aragon saya seharusnya memakai ban itu. Tetapi di Mugello ini itu tidak berhasil karena kan memang ban karkas khusus kan di Mugello. Jadi dia bilang sejujurnya ban itu tidak terlalu efektif di sini. Karena kami di KTM itu sangat terpengaruh oleh pergerakan motor dan pilihan saya hari ini pakai ban depan medium itu adalah pilihan yang sudah tepat. Jadi ditanyalah dia, rencana lu di Assen apa? Jadi dia bilang, ya saya berharap di Assen kita bisa melakukannya dengan lebih baik. Tracknya di sana itu sangat teknis dan sulit dan stabilitas motor akan sangat penting. Saya tidak tahu bagaimana KTM akan bekerja di sana, tetapi saya berharap bisa melakukan balapan dengan baik karena di sini di Mugello saya sudah bisa merasakan langkah maju dan saya ingin membawa pengalaman dan perasaan ini ke balapan berikutnya. Akhir pekan ini hari demi hari saya bisa merasa semakin baik di atas motor dan saya pikir kami sudah memilih arah yang benar. Intinya adalah dia sudah merasa semakin baik di atas RC16. Setelah di tes Aragon kemarin dia bilang kayaknya semua yang dibawa buat motor saya nggak ada yang cocok sama saya. Nah, dia di Mugello merasa lebih baik. Gue sih berpikir itu mungkin karena Mugello-nya bukan karena motornya. Karena di Mugello dia selalu merasa baik dengan Ducati. Namanya Rider Italia, itu adalah tempatnya mereka latihan. Jadi mereka sangat mengenal sirkuit itu. Jadi kalau memang ada Rider Italia yang buruk di Mugello itu memang jadi pertanyaan. Jadi ya Enia bilang, ya saya merasa baik di sini ya. Menurut gue mungkin karena itu Mugello-nya. Tapi ya kita lihatlah nanti di Assen. Kalau memang dia bagus berarti memang dia sudah bagus. Kalau enggak ya berarti itu karena Mugello-nya. So itu aja podcast kita kali ini. See you next part guys. Bye bye.